Yes, kita masuk ke diskusi dunia saham ke-6. Kita bakal ngebahas Goto, guys. Oke, ya. Jadi ini pasti kalian suka sama bahasan ini. Tapi gue bakal keep it simple ya, oke. Jadi gue udah bantu rangkumin semua. Mungkin dari teman-teman semua di sini pasti kalian pada kebingungan nih sama Goto. Gue pun ngerti sih, karena gue pun bingung sih jujur aja. Karena saham teknologi itu memang agak suka, aku agak suka, agak susah dimengerti ya orang bilangnya, oke. Jadi gua singkat aja gue cerita buat kalian ya, bahwasannya saham Goto ini gue awal mereka IPO gue juga nggak tahu sih kayak gimana bilangnya, kan itu rugi banget gitu loh ya kan. Biasanya kalau kita ngomong IPO kan masih boleh bilang perusahaan-perusahaan bagus semua gitu loh, yang gede-gede gitu, labanya gede ya kan. Sekarang nggak tahu ya guys ya, jadi kita langsung saja masuk ya, kita bakal bahas bisnisnya gimana dan kedepannya gimana gitu loh ya. Tapi gue masih ya, namanya juga teknologi ya, saham teknologi itu kita susah banget analisanya, bener ya. Jadi kita mesti ambil intinya doang ya. Jadi yang pertama nih, seperti biasa ya, apa saja produk yang ditawarkan oleh Goto. Nah, jadi mungkin teman-teman pemula nih ya, yang bener-bener pemula, oke, atau investor yang pemula juga, yang bingung lah ya. Jadi ini gue bakal bantuin ngomong. Jadi yang orang pada dasarnya taunya apa Goto itu? Goto itu kan berarti, oh, Gojek, apa ya, Gojek ya. Oke, udah Gojek, Tokopedia gitu semua kan. Itu kan ya namanya juga Goto kan, Gojek sama Tokopedia ya. Mungkin orang awam bakal taunya itu. Tapi sebenarnya bisnisnya si Goto ini yaitu mencakup banyak banget. Ada layanan transportasi, oke, terus ada lifestyle, oke, terus mereka punya e-commerce, oke, punya logistik, oke, dan seterusnya. Banyak banget itu lini bisnisnya, itu banyak lah. Itu go feel, go banyak lah, go fresh atau dan sebagainya itulah ya. Itu semua itu oke, itu bisnisnya mereka semua ya. Nah, terus selain itu ya, ya kayak gitu aja sih, e-commerce dan sebagainya gitu loh. Nah, jadi kalau misalnya kalian tanya lagi, jadi bang, untuk bisnis GoTo cuma segitu? Iya, memang fokusnya di sana. Jadi boleh dibilang itu kan untuk ekosistem digital ya, boleh bilang digital ya, untuk layanan transportasi dan e-commerce paling terbesar tuh memang GoTo ya. Dan kita juga lihat aja ya, logika aja ya, kemana-mana sekarang orang naik apa? Go kan? Go ride, Gojek gitu kan. Ada apa-apa tinggal panggil, terus go, entah go apa, banyak banget gitu loh. Jadi boleh dibilang sebenarnya produk Goto ini bener-bener ngebantu kita sih, lifestyle kita juga sih gitu loh. Jadi kalian udah nggak usah susah-susah lagi lah gitu loh ya. Nah, terus ya karena mereka fokus di sana, ya udah di situ aja gitu loh. Mereka nggak bakal. Nah, kecuali satu lagi nih. Kalian tahu Electrum kan? Oke, Electrum itu kan motor listrik. Nah, motor listrik ini kan dia patungan sama Toba, perusahaan batu bara. Nah, itu perusahaan favorit gue sih, Toba itu. Gue demen sih. Gue pun punya punya si Toba ya. Oke, si Toba, mereka tuh patungan tuh sama Goto, bikin satu perusahaan untuk kendaraan motor listrik ya. Nah, itu boleh dibilang tuh sub bisnis ya, bukan bisnis utama tapi itu bisnis sampingannya. Dan gue malah lebih yakin dan lebih berprospek sama bisnis sampingannya gitu. Ya karena gini, ya meskipun semua ditawarkan sama Goto ini memang benefit ke kita semua, tapi kan untuk labanya ke depan kita masih belum tahu gimana gitu. Nah, ini kita bakal bahas lebih lanjut ya di dalamnya ya. Oke, yang ditawarkan produk itu aja. Nah, terus pasti kalian bertanya nih, ownernya siapa nih? Oke, owner itu kan PT Saham Anak Bangsa ya. Oke, itu. Oke, di dalamnya itu ada ownernya itu ada 4 orang, oke. Itu awal sih, tapi ini kan udah makin banyak ownernya kan. Tapi saham mereka udah mulai dikit nih. Awal tuh PT Saham Anak Bangsa itu punya 33%. Pas per IPO ya. Sekarang itu tinggal segini loh guys. Gue kasih kalian lihat guys. Tinggal 2%. Oke. Itu kan tinggal 2%. Oke guys, sampai ya. Tinggal 2%. Jadi boleh dibilang ya, untuk IPO ini ya, ini kayaknya asset strategi sih orang bilang sih. Gitu loh. Asset strategi beneran. Wah. Oke. Sorry, itu suara Kamen Rider gua. Oke. Jadi kalau gue bilang sih kayak gitu ya, asset strategi sih ya. Dan ada juga namanya, itu kan multiple voting share ya. Ada juga namanya non-multiple voting share, oke. Nah, non-multiple voting share itu yang lain-lain itu kayak Pak Garibaldi, terus ada yang Taupau, oke, terus yang lain-lain itu semua lah ya, investor lain-lainnya gitu. Yang itu non pengendali gitu loh ya. Nah,
Ya itu aja sih, ya banyak investor lainnya, investor besar kan kalian tahu sendiri itu. Ada SoftBank, SoftBank udah cabut sih. Udah keluar. Itu mereka asset juga itu. Makanya kemarin saham Gotoh kan terjun. Jadi boleh dibilang gua masih gak ngerti gitu loh. Maksudnya kayak ya kita tahu Gotoh itu perusahaan besar gitu ya, tapi kan mereka masih rugi gitu loh. Dan pas sekarang aja udah pada cabut semua gitu loh, kayak strategi asset gitu loh orang bilang loh ya. Jadi kalau lu nanya gue apakah gue suka, itu nanti kita bahas di akhir ya. Kita lanjut dulu. Oke, untuk ownernya udah gue kasih tau kalian ya. Di mana aja bisnisnya Gotoh? Oke, Gotoh itu sebenarnya banyak loh bisnisnya. Ya mereka punya anak usaha di luar negeri juga terafiliasi, kayak di Vietnam ya, kayak di Singapura ya, di luar semua lah, Filipina gitu loh. Ya banyak lah ya, itu bisnis-bisnis terafiliasi ya, tapi anak usaha doang sih, nggak gede sih. Ya jadi kalau pusatnya tetap Jakarta ya, Gotoh itu kan memang dari sini gitu. Oke, tetap di Indonesia lah kita pusatnya ya bisnisnya. Cuman ya itulah fokus mereka, cuman itu aja sih. Nah, terus lu kalau misalnya nanya gua nih, cara kerja bisnisnya si Gotoh ini gimana? Nah, ini gua pun nggak tahu. Makanya kayak Warren Buffett tuh ngomong paling bener sih. Investlah ke perusahaan yang paling gampang dimengerti. Yang bosan orang bilang gitu loh. Ya bener sih memang sih. Kalau kita investasi bosan itu udah cara bener sih. Kalau misalkan itu kayak siapa ngomongnya? Gue lupa, Kak. Gue lupa lagi ini yang ngomong ini. Pokoknya kata-kata dia itu, kalau lu investasi, lu menganggap itu fun, berarti itu salah. Kalau lu investasi menganggap itu bosen, itu udah bener. Investasi itu bosen loh, bro. Kayak lu mesti nunggu. Nunggu itu bosen kan gitu. Itu udah bener. Ya, terus kayak Pak Warren Buffett juga ngomong kan, cari perusahaan gampang gitu loh. Ya, yang gampang dimengerti, sederhana, yang bikin lu bosen itulah yang paling bikin lu profit. Nah, kayak gini gue pun bingung gini. Mungkin kalau lu nanya gue ya, sistem bisnisnya ya, pengeluarannya ya, cost-nya ya, simpelnya itu ya, pertama ya, kalian mesti hire IT pasti. Pasti. Belum lagi nanti kita mau nge-fix itu apa, coding-coding dan sebagainya. Ini kan udah data semua gitu loh. Boleh dibilang benar-benar teknologi high-tech orang bilang gitu kan. Jadi, gue pun nggak ngerti coding-coding. Gitu aja sih. Kalau gaji mah nggak usah ngomong lagi ya. Gue denger sih gaji tinggi kalau IT. Di mana-mana. Apalagi di Indonesia ya. Gue ada temen bilang sama gue IT, dia kerjaan tadi perusahaan mana IT kerja bisa 15-17 juta tuh cuy. IT mah udah biasa gitu loh. Memang gede gitu loh. Jadi kalau pengeluaran mungkin gue tahu di sana aja sih. Kalau misal kita baca laporan keuangannya Gotoh ya, mungkin kita bakal mengerti di beberapa segmen doang nih. Kalau yang lainnya kayak bakal susah dimengerti sih, karena gue sendiri juga pribadi susah mengerti ya. Oke, jadi itu aja mungkin kalau ada pertanyaan ya. Nah, terus kita next ya. Secara bisnis yang mana lebih menguntungkan, bisnis e-commerce atau layanan transportasinya? Mungkin teman-teman ada yang bertanya seperti juga, bakalan ada di pikiran kalian lah ya. Jadi kalau Gotoh memang seburuk itu ya, belum menghasilkan laba, jadi bisnis mana sih yang paling menguntungkan? Kalau gue pribadi ya, dua-dua menguntungkan sih sebenarnya sih. Gini ya, kalian sadar gak sih sekarang di Tokopedia kan tiap kali transaksi kan pasti kalian di charge Rp1.000 kan, dulu kan enggak. Itu sebenarnya tuh untuk apa sih? Kalau gua nangkapnya ya, itu untuk biaya operasional bro. Selama ini kan kita gratis gitu loh. Sekarang udah di charge per transaksi 1.000 gitu kan. Itu biar mereka bisa pelan-pelan meminimalisir kerugian dari mereka gitu loh. So selama ini mereka kan nggak bisa cetak laba. Kalian ada baca prospektusnya nggak? Di prospektusnya sendiri aja, itu mereka masih belum yakin loh 2024 itu bisa cetak laba gitu loh. Jadi, wah, terus kalian mikir lagi, mungkin ada yang tanya lagi. Jadi kenapa kayak Telkom, Astra, itu kenapa mau invest di Gotoh? Nah, itu kan di laporan keuangannya udah jelas-jelas ditulis. Ya, kalau di Telkom gitu kan. Itu untuk investasi jangka panjang. Nah, untuk berapa tahun kita nggak tahu. Bisa jadi 10 tahun, bisa jadi 5 tahun, 4 tahun. Kita nggak tahu cuy. Ya, investasi jangka panjang itu lama banget. Setahun juga lama gitu loh ya. Tapi mereka tuh nggak mungkin cut loss. Kayak Astra, kayak Telkom gitu. Karena kenapa? Kerugian mereka tuh besar banget gitu. Ya kan? Nah, jadi kalau nanya gua kan, kenapa mereka tertarik? Gue nggak tahu kenapa gitu loh. Tertarik invest di sini gitu. Jadi kalau gua pribadi ya, mungkin karena orang mikirnya, oh ini perusahaan masa depan nih, gitu loh, perusahaan masa depan. Iya, kita ngerti perusahaan masa depan gitu kan.
Tapi kalian mikir gak sih gitu? Misalkan nih, gua sih yakin Goto tuh bisa turn around suatu saat nanti. Karena kenapa? Mereka itu kan salah satu market leader kita ya di Indonesia untuk ekosistem digital seperti ini gitu loh ya, e-commerce dan transportasi. Nah, kalaupun turn around, mungkin kalian bertanya, apakah bakal bagi laba? Bagi laba dalam arti dividen ya, oke? Dividen. Gua sih kurang yakin sih. Karena kalian tahu nggak sih, kayak Amazon, Facebook, yang saham-saham gede digital gitu aja nggak pernah bagi dividen, cuy. Oke, boleh dicek aja coba. Nggak pernah bagi dividen, meskipun mereka udah besar gitu kan. Jadi, memang kalau namanya saham digital, susah-susah gampang lah orang bilangnya ya. Gampangnya kita sederhanakan sendiri gitu loh. Kita analisa sendiri, kita rangkum aja. Kok misal kalian udah terlalu dalam, terlalu pusing kan, udah. Ambil intinya aja lah, gitu aja sih ya. Oke, jadi kalau bagi gue sih dua-duanya. Dua-duanya itu menguntungkan, cuman nggak tahu kapan. Nggak tahu kapan, ya. Ya bisa jadi, ya meskipun prospektusnya, mereka masih belum yakin balik laba, mencetak laba juga di 2024 tahun depan. Ya, tapi kita we never know, bro. Bisnis itu juga dinamis loh, orang bilang loh. Karena kenapa? Kita nggak tahu apa akan terjadi. Seperti kata Pak Lokeng Hong, besok itu misteri gitu loh. Ya, tiba-tiba kalau Goto bisa cetak laba, sahamnya tuh demun. Tapi gue bilang sama kalian juga ya, sahamnya itu juga susah digerakin sih. Kenapa ya? Pertama, isu share-nya kebanyakan. Satu. Kedua, market cap-nya gedenya bukan main, oke? Harganya segini aja nih, per hari ini ya, tanggal 27 bulan 11, itu harga 95. Market cap-nya tuh 114 triliun. Ya, itu gede banget ya. Jadi, jangan heran kalau IHSG kita, kalau Goto hijau, IHSG kita bisa hijau juga gitu loh. Jadi, makanya gue bilang lagi ya, gue bilang sama kalian juga ini sedikit ilmu buat kalian juga ya. Kalau misalkan nih ya, mungkin ada orang-orang ya, teman-teman semua yang mungkin misalnya pakai broker nih. Oke. Kalian pakai broker. Nah, kalian tuh kayak yang penting kalian ada duit, kalian invest lah. Kalian telepon broker bilang, "Tolong beliin saham ini lagi murah nggak?" Nah, kalian beliin gitu kan. Kalian nggak mau tahu lagi ya ISG merah atau enggak, atau mungkin kalian tahu-tahu doang lah ya. Nah, mungkin banyak orang mikir nih, IHSG-nya hijau terus. Tapi kenapa saham Telkom, saham Astra, saham blue chip lainnya kayak Gudang Garam dan sebagainya kenapa di bawah terus gitu loh? Ini kok di atas. Jadi kalian mesti tahu, IHSG kita tuh kena kamuflase. Nah, kamuflase dalam arti apa? Gini loh. Sebenarnya kalau kalian cabut perusahaan-perusahaan IPO ya kayak brand Goto, yang lain-lain itu semua lah ya, itu kalau kalian cabut itu semua ya, saham-saham IPO itu kalian cabutin semua, sebenarnya IHSG kita tuh downtrend cuy. Downtrend sideways cuy. Nggak di atas cuy. Gua kemarin di live gue udah pernah ngomong sama teman-teman kita juga, kita udah ngediskusikan soal ini sih. Lu kalian lihat ya. Sekarang berapa hari ini? 7.000, oke? 7.000 cuy, 7.000. Kalau saham-saham IPO itu ya kita sampingkan, dan saham Bayan ya, kalian jangan lupa Bayan juga, Bayan Resource ya, itu kan tinggi banget itu. Ya, itu nggak digoreng, oke? Kita bilang kita ambil alamiahnya aja. Itu sebenarnya kita punya ISG itu cuma di 6.500-an aja loh. Gue sih targetnya sana doang, bisa jadi lebih rendah. Jadi nggak uptrend cuy. Jadi kalau misalnya teman-teman ya yang kayak kok kayak mungkin nyalain brokernya, kenapa Bapak kasih saya rekomendasikan saham Telkom, UNTR, itu kan udah merah semua, tapi ISG kita kok hijau, itu gimana ceritanya? Jadi ini pengetahuan buat kalian. Ya, jadi biar kalian tahu. Kalau misalnya ada orang kayak gitu kan gue ngerti. Itu karena mereka nggak tahu apa-apa lah, orang bilang lah gitu loh. Karena mereka taunya ada duit invest gitu. Tapi kalau udah ngerti sih kita udah tahu gitu loh. ISG kita cuma kamuflase sekarang gitu loh. Hijaunya itu naiknya tuh kamuflase lah gitu. Per hari ini ya, per tanggal 27 bulan 11 tahun 2023 ya, dan hari ini harga segini ISG kita. Oke. Nah, jadi mungkin pertanyaan dari kalian lagi nih. Ya, pertanyaan lagi nih. Emang sekarang saham-saham blue chip itu di mana semua sih? Nah, gua kasih kalian lihat deh. Nampak Telkom di mana? Nampak Telkom di mana? Di atas nggak? Nggak kan? Terus apa lagi? Gudang Garam deh. Gudang Garam di atas nggak?
Enggak kan? Oke. Apalagi? United Tractor kita taruh nih. Nah, ini market cap-nya 84 triliun nih. Nah. Enggak di atas semua kan? Apalagi? Yuk, kita buka lagi nih. BBCA kita hari aja merah. BBCA kita aja merah. ISG kita hijau. Ah. BBCA kita aja sideway, bro. Ah, apalagi nih? Astra. Nah. Di mana Astra kita? Hah. Apalagi? Buka-bukaan aja gitu loh. Yang blue chip nih. Yuk, cepin yuk. Nah. Di mana cepin kita? Kan udah ngerti kan kalian semua kan? Udah ngerti kan? Jadi gua itu nggak suka pakai IHSG sebagai patokan antara kita masuk atau keluar. Kalau gua sih kayak gitu. Gua tuh pribadi, gua selalu melihat saham yang gue beli aja. Perusahaan yang gue beli itu gimana? Itu gua selalu melihat di sana aja. Jadi gua tuh fokusnya di sana gitu loh. Ya. Jadi teman-teman sekarang udah mulai ngerti ya. Jadi ini kita sharing ya gitu loh ya. Gue kasih tahu kalian. Jadi semoga bisa dimengerti dan bermanfaat ya. Oke teman-teman ya. Jadi biar kalau ada bingung atau gimana ya, nanti kalau bisa kita ada nge-live ya kalian join aja, oke? Jadi kita biasa nge-live Senin sampai Jumat, oke? Senin sampai Jumat kita nge-live itu jam 7 sampai jam 8 ya, oke? Nah, jadi untuk secara bisnis gue bilang dua-duanya nguntungkan ya, oke? Apalagi sekarang udah nggak pandemi lagi kan, orang pada keluar masuk naik transportasi ya, GoRide, Gojek gitu kan, terus e-commerce, Tokopedia, gua mah selalu beli barang dari sana. Oke. Terus, nah mungkin ini lagi kalian pertanyaan nih. Tadi udah gue bahas juga nih, kapan kira-kira perusahaan Goto bisa mulai cetak laba. Oke, tahun depan gue masih belum yakin karena meskipun sudah mulai ada sedikit perbaikan Goto ini, ya teman-teman. Cuma, nah, kayaknya masih susah deh gue bilang deh. Kalau gue pribadi ya, analisa gue sendiri ya, gue targetin ya. Mungkin 2025. Bisa jadi bener, bisa jadi salah sih gue sih. Cuma kan kita boleh berasumsi doang. Kalau nama bisnis itu kita bisa berasumsi. Apakah kita besok bisa cetak laba atau enggak gitu. Kalau belum bisa cetak laba ya udah mau kayak mana lagi gitu loh. Udah kita fokus ke masa depan aja gitu. Apakah masa depan bisa cetak atau enggak gitu. Kok gue sih masih pribadi tahun depan belum lah. Kalau misalnya udah mulai cetak laba pun kayaknya belum stabil deh. Karena kan pengeluaran mereka masih banyak lagi. Itu biaya costingnya tuh gede loh guys. Kayak tadi gue bilang gitu loh. IT tuh mahal loh bayarannya loh. Nggak murah loh cuy. Itu kalau misalnya mereka nge-hire IT, bilang lah satu IT 15 juta nih. Lu nge-hire 10 IT aja 150 juta loh bro. Iya kan? Ya iya 15 juta kali 110 berapa? 150 juta loh bro. Itu masuk ke mana? Ke beban administrasi loh bro. Coba cek aja laporan keuangan gitu loh. Gede cuy. Engineering, belum lagi engineeringnya. Belum lagi yang lain. Biaya gedung, sewa kantor dan sebagainya. Nah itu gue nggak tahu berapa. Yang pasti di laporan keuangannya pasti bakal ditulis semua gitu loh. Makanya pentingnya baca annual report juga itu. Jadi biar kalian ngerti jelas. Jadi yang bisa gue bilang sih cetak laba mungkin 2025 lah. Ya, gue targetnya segitu sih. Tapi kita lihat ke depan gimana. Tahun depan itu boleh dibilang tuh jadi titik baliknya Goto. Kalau Goto itu udah mulai bisa cetak laba, kemungkinan besar ya 2005 2006 kan. Mungkin ya 2025 2026 itu udah mulai ada tanda-tanda lah. Nah, kalau nanya gue stabilnya kapan, mungkin 10 tahun lagi. We never know bro, kayak gini kita nggak bisa tebak sih. Makanya gue bilang di bisnis itu dinamis, gue bilang gitu loh. Ya, jadi bisa aja terjadi cuy, apapun bisa terjadi gitu loh. Kalian aja nggak ngira kan bumi bisa dibeli sama grup Salim kan, kalian aja nggak bisa ngira gitu loh. Jadi nama bisnis tuh kayak gitu ya. Jadi makanya gue bilang kenapa kalau di saham itu kita fokus ke perusahaan, fokus ke bisnis. Jadi kalian ngerti apa yang kalian beli gitu loh. Gue nggak punya Goto, gue nggak punya. Tapi kenapa, mungkin karena tanya kenapa abang bisa ngerti banyak gitu loh. Ya karena kita cuma analisa cuy. Kita analisa, kita pelajari bisnisnya gimana, modalnya gimana. Kalau nggak tahu ya kita simplifikasikan gitu loh. Kayak tadi gue bilang gitu loh. Jadi kita beli saham itu memang kita nganalisa, tapi kita juga mesti pakai analogi.
Kok analogi? Logika, oke. Pakai logika juga guys ya. Ya analogi nggak masuk sih. Logika sih ya. Jadi logika itu juga perlu gitu loh. Kalian memang tahu nih. Oh ini nih kayak gini nih, tapi logikanya nih enggak gitu loh. Nah kayak gitu. Memang data, fakta dan analisa itu penting. Nah untuk mensupport data, fakta dan data apa analisa itu pakainya apa? Kok analogi lagi? Logika, oke. Jadi kalian pakai logika ya. Jadi yang bisa gue bilang sih seperti itu ya caranya ya guys ya. Jadi next mungkin kalian bakal bertanya lagi bagaimana prospeknya. Nah untuk prospeknya itu sebenarnya saham Goto ini bagi gua ya. Lu mau bilang ini wonderful company. Wonderful karena mereka itu market leader dengan market cap gede ya. Udah kayak blue chip, bro. 100 triliun ke atas tuh udah kategori blue chip gitu orang bilang loh. Tapi dengan fundamental yang kayak gini, makanya gue masih bingung cuy. Kayak gimana bisa IPO gitu loh. Itu gue pun nggak tahu ya. Tapi kalau nama bisnis sih ya kayak gue bilang, mungkin asset strategi yang dan bener saja kan. Sekarang di publik udah berapa? Di publik sekarang udah 70%. Bener berarti kan? Jadi kalau nanya gue prospek gimana, ini bagus kalau menurut gue. Goto tuh bagus secara bisnis ya. Tapi secara perusahaan masih belum lah. Dalam jangka pendek masih belum lah prospeknya kalau aku bilang. Belum guys. Jangka panjang kemungkinan besar bisa kali. Maybe bisa ya gue bilang sama kalian ya. Oke, ya cuma kita bakal lihat dulu lah gimana perkembangannya ya. Apalagi memang secara logika kita semua udah pakai ekosistem ini ya, ekosistem baru ya. Beli dari online, naik kendaraan juga online, serba online semua gitu kan. Oke, jadi guys ya, sekali lagi gue bilang ini bukan ajakan membeli atau menjual satu saham ya, dan selalu disclaimer on. Oke guys ya, kalau misal gue ada salah kata-kata mohon maaf sekali lagi. Kalau misal gue udah kurang silakan ditambahkan di kolom komentar. Oke teman-teman semuanya, semoga diskusi kita kali ini bermanfaat ya guys ya. Dan ya seperti biasa ini cuman analisa kita masing-masing ya. Jadi feel free aja guys, kalau kalian punya pendapat masing-masing silakan tulis di kolom komentar. Oke, gue bakal baca kok ya. Jadi setiap komentar kalian juga bakal gua baca pastinya. Oke guys, ya.